Sembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku menjadi alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau sujud di hadapan-Mu Yesus, Allah kami yang kami banggakan, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu sudah terbukti. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau kota benteng kami, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, seluruhku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, seluruhku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, seluruhku percaya, seluruhku percaya, seluruhku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat ya Tuhan, karena itu yang Engkau firmankan bagi kami. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami tidak meragukan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya Pak Sinto. Silakan Pak Sinto. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Salam, dengaran suara saya? Pendengaran. Benar, benar. Jelas. Oh, dengarannya, ya, sinyalnya kurang bagus di sini ya. Ya baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada lagi pagi ini dalam mesbah doa pagi. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, karena pernyataan Tuhan, kita dapat melewati malam yang telah berlalu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati hari-hari ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kita bersyukur kita dapat melalui hari-hari yang sukar ini oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kita bersyukur karena kita juga selalu ada dalam ketenangan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak dan kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau sering tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari-hari yang sukar ini agar kita dapat menjalani dengan rasa tenang, rasa damai.
Walaupun kita melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Agar kita dapat melewati hari-hari yang mungkin tidak bersahabat pada saat ini. Karena kita melibatkan Tuhan di dalam hari-hari kita. Kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat 13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi segala perkara apapun itu juga dapat kita tanggung di dalam Yesus, dalam Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita tahu saat ini adalah masa-masa sulit, masa-masa sukar. Untuk itu mari kita libatkan Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Agar kita tidak gelisah, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang dalam menghadapi hari-hari ini. Mungkin saudara atau saya menghadapi hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Maka kita tidak punya kekuatan lain selain kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melewati hari-hari yang sukar ini, hari-hari yang sulit ini. Mungkin dari segi ekonomi yang saat ini kita rasakan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Mungkin hari-hari kita tidak merasa tenang dalam situasi pandemi virus corona ini. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, setiap rencana-rencana kita, setiap apa yang kita gumuli. Mungkin hari ini kita belum mendapatkannya. Mungkin belum sesuai yang kita pikirkan. Mungkin belum sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita harus lewati. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan. Untuk kita dapat melewati hari-hari yang sulit ini. Atau mungkin ada yang kecewa dengan hari-hari ini. Karena setiap rencana-rencana yang sudah dirancangkan belum terjadi, belum didapatkannya. Malah berbanding terbalik pada apa yang diharapkan. Mungkin kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak ada pagi ini datang kepada Tuhan. Tapi kita harus bersyukur. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Yesus. Karena Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi situasi yang sulit ini. Atau mungkin juga kita gelisah, kita khawatir. Hari ini aja sulit. Bagaimana mungkin rencana-rencana kita akan terjadi di hari-hari yang akan datang? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang. Mari kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan merancangkan yang baik. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Dengan firman ini, tentunya kita tidak akan merasa khawatir akan hari depan, akan hari esok. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, rancangan-rancangan yang ada padaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Ya, jadi apa yang kita harus khawatirkan, Bapak Ibu? Ya, kita sudah tahu dikatakan, ya, bahwa rancangan ke depan Tuhan sudah merancangkan kita hari depan yang penuh harapan. Nah, tinggal bagaimana kita menjalani hari-hari ini agar kita dapat melewati. Kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh bimbang. Kita harus pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Wah, luar biasa, penuh harapan. Karena kita tahu seperti dikatakan, harapan itu adalah sau yang kuat. Kita harus imani. Nah, jadi kalau keadaan ini kita boleh lewati, ya kita harus percaya kepada Tuhan. Ya mungkin ini adalah suatu ujian bagi kita untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut. Kita tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lari kepada hal-hal yang lain. Tetapi datang kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati hari-hari yang sulit ini. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, harapan kita kepada siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus. Dia yang memberikan kelegaan, dia yang memberikan kemampuan, dia yang memberikan sukacita kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah mengizinkan hal-hal ini yang kita hadapi, mungkin saat-saat ini kita sulit dalam segi ekonomi. Ya mungkin ada yang di PHK, atau mungkin juga gajinya berkurang, atau mungkin juga yang usaha pendapatannya menurun. Ada yang mungkin menurun sampai 50%, atau mungkin 70%. Ya kita harus bersyukur dengan keadaan ini. Kita tidak bisa menolak. Kita harus melewati, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak bisa menghindar. Nah, bagaimana kita untuk mampu melewati hari-hari ini? Ya kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Jadi melalui doa pagi ini, kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, puji-pujian kita, doa-doa kita. Ya gunanya agar kita dapat mampu melewati hari-hari yang akan kita lalui nanti. Dan kita harus pegang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan adalah, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Kita harus pegang janji Tuhan. Itulah yang membuat kita tenang.
Itu yang membuat kita tidak khawatir akan hari esok. Itu yang membuat kita tidak bimbang pada hari esok. Mari saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, segala persoalan kita, segala pergumulan kita, baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu antara suami dan istri, antara anak-anak, mengenai rencana anak-anak ke depannya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Karena Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan untuk kita semua, untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, pribadi dan pas pribadi. Ya. Baik, puji nama Tuhan, saya tidak panjang-panjang menyampaikan ini. Saya menyampaikan firman Tuhan yang mungkin sangat sederhana bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, tetapi sedikit kita mendapatkan firman pada pagi hari ini bahwa kita harus tenang menghadapi hari-hari ini. Kita jangan khawatir. Kita harus tetap kuat. Kita jangan gelisah. Tetapi bawalah seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Karena kita yakin rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita adalah rancangan yang terbaik, adalah rancangan yang damai sejahtera. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau boleh kita ada lagi dalam kasih Kristus. Itu semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Inilah renungan pagi saya yang singkat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, ya, terima kasih Pak Pinto yang telah menyampaikan kesegaran iman bagi kita dalam renungan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Ya Tuhan, kami sadar Bapa jauh daripada sempurna. Namun kami percaya Engkau berkata firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami percaya akan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kami berkeluarga maupun dalam kami berjemaat. Diteraikan firman-Mu bagi kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu, bahwa kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan masuk di dalam syafaat kami ya Tuhan. Kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya kami dengan keberanian Bapa untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau Bapa yang telah mengasihi kami, yang telah memberikan kepada kami keselamatan kekal ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam syafaat. Saya minta dengan hormat ya Pak Andre untuk berdoa untuk seluruh jemaat dalam segala pergumulan dan juga perlindungan jemaat
ya pada hari ini. Dan juga nanti Kak Herni boleh berdoa nanti untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Baik, tak usah kita lama-lama, langsung saja Pak Andre dan langsung disambung nanti dengan Kak Herni. Baik, silakan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam mezbah doa kami pagi. Kami berterima kasih bahwa sampai hari ini pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu memampukan kami berdiri teguh di atas kebenaran, karena firman itulah yang sudah menghidupi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu, jemaat GBI Kota Daud, dimanapun mereka berada, di tempat mereka masing-masing, kami berdoa pagi ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap umat Tuhan, GBI Jemaat GBI Kota Daud, dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini, biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas mereka, dan kami berdoa, kami membawa setiap umat-Mu yang saat ini, hari ini sedang mengalami segala persoalan, permasalahan hidup, problem, bahkan sakit penyakit. Kami mohon kepada Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu menjamah setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami akan melihat bahwa setiap mereka yang sudah dijamah oleh Tuhan, setiap mereka yang ditolong oleh Tuhan, kami akan mendengar setiap kesaksian mereka bahwa Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu dahsyat, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bahkan setiap umat-Mu yang mungkin saat ini mengalami dalam hal pekerjaan, usaha, bisnis, apapun mata pencarian, apapun yang sedang terkendala. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Setiap umat-Mu Tuhan tolong. Dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang dalam setiap pekerjaan, usaha, apapun Tuhan. Biarlah Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Kami percaya bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian atau yang sudah selesai ujian, Tuhan tolong, dan semua kami percaya Tuhan, kami bawa mereka semua pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, inilah doa kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Pulau Rote, ya Tuhan. Biarlah kedamaian, ketentraman ada di tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan. Kami percaya ketika anak-anak Tuhan berdoa atas bangsa ini, maka Tuhan kami akan melihat Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami ini, baik itu ekonomi, bahkan Tuhan segala sektor yang ada Tuhan pasti akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan Kabinet Maju Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, hikmat marifat daripada Engkau sendiri Tuhan taruhkan bagi mereka untuk memimpin bangsa ini, ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau Allah yang memimpin mereka, sehingga Tuhan ketika mereka Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, semuanya karena kedaulatan Tuhan, sehingga Bapak rakyat Indonesia mengalami setiap pembaharuan demi pembaharuan, dan itu baik adanya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Tuhan buat COVID-19 yang masih ada di bangsa ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini, kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Pulihkan Bapak, sembuhkan Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan bangsa ini dari COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para medis ya Tuhan yang boleh menangani para pasien yang kena COVID ya Tuhan. Tolong mereka Bapak, kiranya juga Engkau memberikan mereka hikmat dalam Tuhan menangani para pasien ya Tuhan. Bahkan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Perlindungan Tuhan turun atas para medis dan juga Tuhan para pasien Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan mereka Bapa, dan buatlah mereka hanya berharap kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir di dalam mezbah doa ini ya Tuhan. Bapa, kiranya semua pergumulan yang kami bawa pada pagi hari ini di hadapan hadirat-Mu,
Engkau Allah yang selalu Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Allah yang berjanji bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan hari ini adalah hari kemenangan, hari keberhasilan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, firman-Mu yang berkata Tuhan, aku sama sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, itulah kami pegang janji-Mu itu ya Tuhan. Dan itulah yang kami yakini bahwa berserta dengan Allah kami dapat melakukan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semua, saudaraku kekasih. Semuanya. Ya, dan kiranya selamat beraktivitas. Jadilah pemenang. Baik, kita boleh buka ininya. Ibu Marbun, Ibu Tresia boleh. Pak Marbun. Tresia boleh angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Tuhan berkati. Selamat ngopi-ngopi. Selamat pagi. Selamat ngopi, Bego. Mantap. Oke, saya matikan ya. Ya, matikan Pak ya. Tuhan berkati.